Saya kirim. Sama sudah tadi udah hampir sini. Udah di siap kan? Loh, ngapain ikut sama Kak Hana tadi aturan anak? Sama Kak Hana aja di sana. Kemana nih? Oke. Nyam 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 nyam. Duduk. Tangan kanan makan, tangan kanan makan ya. Makannya tangan kanan. Ngantuk. Yes. Kok nggak bisa nih? Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Baru 12 orang ya kak yang masuk. Ustazah Arida Silpani izin katanya susah jaringan. Susah jaringan di Patumba. Iya, nggak tahu saja rumah Arida di mana. Sama Yasmin juga Zah katanya agak telat lagi ngisi paket. Si Pani kan? Arida. Iya Zah. Oke. Kita lanjut. 15 orang. 20 orang lagi. Berarti coba WA si kakak itu. Kalau misalnya sudah bisa masuk, masuk aja ya bilang kak ya. Si Pani ya. Iya Ustazah. Oke, kita lanjut ya. Bukalah dulu kameranya, mau tak tengok muka dulu. Ayo kak, jangan ditutup-tutup. Buka aja kameranya, pakaikan jilbabnya dulu. Bawahnya pakai boxer pun nggak apa-apa, nggak nampak itu. Yang penting jilbabnya. Dah. Oke, last week berminggu-minggu yang lalu pun kita sudah berbicara tentang procedural text ya. Dan I have given you an assignment. Udah kira-kira berapa persen kesiapannya assignment kakak-kakak? Atau ada yang belum tahu kerja tugasnya? Ada yang belum tahu tugasnya? Hah? Ada yang belum tahu mau ngapain gitu. Kita lihat dulu. Nih. Kemarin saya bilang
ada 5. How to make itu untuk food, kemudian drink, tools, bagaimana menggunakan aplikasi alat-alat, and then how to use an application, ini untuk HP atau laptop, kemudian to take care of something tuh. Nah, kalian masih ingat absennya kan? Masih ingat ya absennya ya? Berarti ini ada 5. Ini ada 5. Karena ini ada 5 artinya satu topik untuk 7 orang. Nomor 1 sampai 7 ini ya Kak. Absen berdasarkan urutan absen 1 sampai 7. Habis itu 8, berarti yang ini 8 sampai 14 ya? Habis itu 15 sampai 21 ya? Betul Kak? Habis itu 22 sampai 28. Betul nih? Habis itu berarti ini 29 sampai 35 ya? Ya kan? Nah, pas. Nah, coba diingat-ingat. Abang Uwais. Batasnya sampai kapan Ustazah? Ustazah bilang kemarin seminggu apa 2 minggu apa sebulan? Belum ada Ustazah bilang Ustazah. Ah, iya betul. Iya kah? Waduh. Ginilah. Kalian nggak ada meet berarti ya? Nggak, maksudnya nggak ada kok meet kita bilangnya. Nggak ada, kita bilang bukan mid semester, apa kita bilangnya? PTS. Pas, PTS. Nah, kalian nggak ada PTS 2 kan? Berarti kalian nanti langsung penilaian akhir semester 6 kan? Itu namanya ya? Ya kan? Karena kalau udah kelas 12. Nah, jadi Ustazah mau kalian mengumpulkan ini sebelum itu. Jadi nanti bisa dibikin untuk nilai pasnya. Itu, nilai prakteknya sekalian. Bisa? Jadi waktunya masih panjang. Cuman setiap pertemuan insya Allah akan Ustazah tanyakan udah sampai di mana kesiapan kalian. Setiap pertemuan nanti. Tanggal berapa itu Ustazah? Kira-kira bulan Maret, biasanya sih Maret. Kira-kira Maret. Nah iya, berarti masih ada sebulan Kak. Apa? Ustazah, videonya itu yang kayak di Instagram orang masak-masak itu atau kita ngambil gambarnya dari Google Ustazah? Kakak praktek aja lah sendiri. Berarti ada kayak kita masukin bahan gitu? Iya kayak gitu, cuman yang sederhana aja. Ngerti kan maksudnya? Ya, atau video kalian yang dulu kan ada kalian yang waktu sama apa itu? KTK ya? Apa itu? Kalian bilangnya apa? Yang prakarya. Itulah. Nah, tapi kalian buat dalam bahasa Inggris gitu. Itu berarti bagian yang berapa itu? Bagian nomor 1 ya. 1 orang kayak gitu ya. Kayak gitulah. Ngerti maksud saja? Hani bagian yang mana nih? Nomor 1? Nomor 2 Zah, minuman. Ya, berarti gampang kan? What is your favorite drink? What is your favorite drink? Mineral water. Jangan kayak gitu, enak kali. Jangan gitu. Kalau kayak gitu ya enak. Kalian aja saya suruh gali sumur dulu. Habis itu cari mata air baru diminum. Nah, itu biar berat dia jadinya. Yang inilah, entah jus pun jadi atau fruit punch gitu yang sederhana aja fruit punchnya, campuran antara pisang sama apple enak tuh. Pisang sama apel kayak gitu aja.
Udah lumayan lah, nggak usah banyak-banyak kan. Nah, dah habis itu ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, biar kita lanjutkan ke soal latihan. If I'm not mistaken ya, Ustazah ada baca katanya nggak ada UN 2021, betul? What do you think? Iya. Iya, nggak ada UN 2021. Tapi ya, ya kayak manapun juga kan. Jadi ngapain lah kita belajar bahasa Inggris gitu ya kan? Nah, mungkin ada pikirannya kayak gitu. Karena kalian juga nanti kan paling nggak menghadapi ulangan sekolah, ujian sekolah ya kan? Ujian sekolah ada, udah gitu penilaian tengah semester. Abang mau apa? Ambil bang. Mau apa? Permen. Ambil lah. Boleh nak ya? Kasih ya bang ya. Dah. Habis itu ada penilaian akhir semester 6 tuh kan, kalau nggak salah tuh. Saja belum lihat-lihat lagi sih. Ya, terus kalau misalnya ada kakak-kakak yang mau kuliah di kuliah umum, di kampus umum gitu, nanti ada ujian masuknya atau yang kampus-kampus untuk sekolah kedinasan itu kan juga ada ujian bahasa Inggrisnya kan. Nah, jadi I think it's important ya. Jadi kita bahas ini sekarang. Ya, udah nggak ada pertanyaan lagi untuk ini, jelas semua? Nggak ada? 20 orang. 20 orang berarti 15 orang lagi masih entah udah tahu entah belum, nggak ngerti. Jadi kalian masih ada grup kan? Masih ada grup kan Kak? Tolonglah diinformasikan ke teman-temannya, oke? Nah ini, boleh kalian foto apa-apa segala macam lah itu, terserah. Saja minta tolong ya Kak. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu soal latihan di sini. Do I need to send it? Perlu saja kirim ini ke grup biar bisa di-download. Kalau kayak gini kan susah Boleh, ya. Ustazah. Ya, Ustazah kirim aja dulu ya. Biar Ustazah forward ke grup Kakak. Kelas berapa? 12. Ustazah kirim ya Kak. Sudah dikirim. Silakan dibuka di grup kelas 12. Oke, silakan dilihat. Sambil kalian lihat itu bisa sambil dengarkan suara Ustazah kan? Bisa kan? Bisa Ustazah. Oke, jadi kalian sambil lihat, sambil dijawab. Sekarang Ustazah kasih waktu 5 menit. I think we have 10 more minutes, boleh untuk ini. Bisa lah. Ayo. Di nomor 1 sampai 4 dulu. Text number 1 to 4. 1 sampai 4. Satu sampai 4. Udah? Oke. 1 sampai 4 dulu ya. Come on, number 1. Raise your hand. Number 1, raise your hand. Come on. Caranya itu Kak, jangan dibaca dulu semua soalnya, teksnya, habis itu baru dibaca dulu soalnya, habis baca soalnya baru cari jawabannya di teks gitu. Tapi kalau untuk soal
pertanyaan nomor 1 ini udah umum. Oke, Sofia Margarina. Number 1 Kak, what is the answer? A. A. To inform the readers the method. Okay, very good. Yeah, because we are talking about procedural text ya kan. Kita kan berbicara tentang teks prosedur. Kalau kita berbicara tentang teks prosedur, artinya sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa teks prosedur itu dia purpose-nya adalah to tell the readers how to make or how to do something. Wah, jadi kata tell itu kita bisa artikan dia in other words, kita bisa sebut dia dengan kata inform. Jadi jawaban yang benar adalah to inform the readers the methods to help nose bleeding patients. Jadi untuk menginformasikan atau memberitahu pembaca cara-cara to help mengatasi nose bleeding, mimisan, pasien yang mimisan. Nose bleeding itu mimisan ya Kak? Oke. Kalau report, the procedural steps, melaporkan langkah-langkah prosedural, no. To illustrate, kalau dibilang ilustrasi, no, karena tidak ada gambar di situ. Provide instant help, bukan. Describe, tidak, itu untuk description. Nah, jadi jawabannya adalah to inform, sama dengan kata tell, ya, sesuai dengan social function atau purpose yang udah kita pelajari dari procedural text. Next, now number 2, please raise your hand. Nomor 2 Kak, siapa bisa? The text is mostly useful in a condition. Dalam secara luas kita bilangnya, teks tersebut berguna dalam kondisi yang bagaimana? Come on, number 2. Ini bukan occur ya Kak, salah ini. Occur. Should be occur. Occur artinya terjadi. Ya Kak. Next. D. Ya, jawabannya yang D. When the nosebleed just occurred. When the nosebleed just occurred, ketika baru saja, maksudnya tiba-tiba pendarahan hidungnya, tiba-tiba mimisan kayak itu. Just occurred, baru occurred artinya terjadi ya. Kalau when the bleeding cannot be controlled, nggak bisa. Kalau the bleeding cannot be controlled, harus dibawa ke dokter. Artinya ini pendarahannya tidak bisa dikontrol, artinya tidak bisa dikendalikan. When the patient's airway is blocked, ketika airway apa artinya ya? Kayak penerbangan artinya airway. What is the meaning of airway? Anybody knows? Terluput saja tadi. Ini apa udara apa? Oh, aliran udara. Mungkin maksudnya aliran udara ya. Berarti maksudnya sesak gitu ya. When the nosebleed occurs regularly. Ketika regularly berarti secara teratur, berkala dia terjadinya pendarahan itu, berarti harus hubungi dokter juga. When the patients keep coughing. Ketika si pasien batuk, tidak, kita talking about nose bleeding ya. Jadi jawabannya D, ketika itu terjadi. Tiba-tiba kita nose bleeding, pendarah hidungnya mimisan. Nah, itulah langkah-langkah inilah yang harus dilakukan. Begitu. Nah, kemudian minum, Kak, minum dulu. Number 3, in case of nose bleeding, if person speaks, kalau orang berbicara, what happen?
Kalau nose bleeding ketika orang itu berbicara, what will happen? Oke. Silahkan dilihat-lihat. Jawabannya bisa kalian lihat di situ. Udah dibuka kan? Udah dilihat? Ini dia jawabannya. Yang mana? Nih. Ada kata speak. Encourage them not to speak, swallow, cough, spit or sniff because this may break blood clots that may have started to form in the nose. Jadi kan kalau mengalami bleeding itu darah kan berhenti, dia menggumpal, berhenti mengalir, dia jadinya. Kenapa Aisyah Husni jadi 2? Tiba-tiba tadi muka Kak Aisyah Husni jadi 2 di sini. Di sini Aisyah Husni di bawah. Keluar masuk terus saja. Hah? Oh, bisa. Keluar masuk terus. Oh, berarti Jaringannya kali. iya. Walah. Satu sampai kaget. Nah, ayo kita lanjut. Nah, jadi when speak katanya, jadi jawabannya ini. This may break blood clots, itu bisa menghambat penggumpalan darah yang pembekuan darah, bukan penggumpalan ya, menghambat pembekuan darah yang mungkin terjadi di hidung. Jadi sehingga menghentikan pendarahan. Jadi jawabannya yang mana itu, Kak? In case of nose bleeding, dodol ya. If case of nose bleeding, if person speaks, his or her blood clot will not form. Jadi kalau kita terus berbicara, jadi disuruh diem gitu. Kalau nose bleeding kita diem, karena dia kalau kita berbicara itu pembekuan darah di hidungnya itu tidak akan terbentuk gitu. Jawabannya yang ini. Oke, kita jawab. Ini tadi jawabannya yang ini ya. D juga. When the nosebleed just occurred. Kemudian jawaban ini tadi yang A ya. Okay, now we have 4 more minutes. Kita harapkan bisa mengerjakan ini sampai selesai. So make sure the blood drains out. Oh, sorry. So this is the the underlined words-nya. Untuk meyakinkan bahwa blood itu udah drains out. Mana itu dia? Yang mana nih? Okay, what is the similar meaning with? The similar meaning with the words drains out. Apa yang sama? The closest in meaning. Yang mana itu, Di Kak? Ustazah. Huh? Stream. So what is the meaning of strain? Mengalirkan. Betul. Cuman kalau drain kita bisa artinya, what is the meaning of drain out? Kalau drain out sendiri artinya apa, Kak? Kalau yang cari drain artinya mengalirkan. Iya, asalnya dari dry. Asalnya dari dry juga. Kalau drain aja artinya adalah menguras, mengering, menghabiskan, membersihkan, menguras juga. Nah, drain away, terkuras habis. Ya. Kalau pakai out, ada yang buka kamus?
Kalau pakai out. Memang jawabannya itu stream, ya kan? Cuman biar kita lebih paham tuh. Ayo yang lain, udah ada yang buka kamusnya. Kalau stream artinya sesuatu yang terus menerus mengalir, atau stream bisa diartikan kayak aliran sungai. Sungai juga bisa kita artikan stream. Nah, kalau artinya drain sendiri itu mengering. Nah, cuma jadi Ustazah merasa di sini kayak ada bertolak belakang, jadi seperti ini dia, seperti antonim dia. What do you think? Yang lain? What do you think? Kakak-kakak. Yang lain? Jadi travel saja. Itulah dia yang bingung ini kan. Oke. Nah, itu permainan kata ya. Oke, kalau kita artikan berarti kita lihat dari atas ini, drains out itu to get them to lean forward, not backwards. Jadi orang yang kena pendarahan hidung itu disuruh berbaring telentang ya, jangan telungkup ya. To make sure the blood drains out through their pause every 10 minutes until the bleeding stops. Lean forward artinya apa? Condong ke depan gitu. Kalau ke belakang, backwards gitu. To make sure. Iya, kalau Ah. dongak. Jadi kalau misalnya kita, oh iya ya saya baru ingat, betul. Jadi kalau kita ini pendarahan hidung itu nose bleeding, malahan katanya nggak boleh dangak ya. Ya kan? Ada yang pernah belajar nggak? Oke, jadi ya betul bisa jadi karena katanya kalau kita dangak itu malahan ini nyumbat dia kayak gitu. Nah, berarti benar. jadi drains out ini bisa sama kita artikan dengan stream berarti di sini. Jadi kalau saya bilang drains kan artinya kering tuh. Berarti kalau dibilang ada outnya ini berarti dia punya makna yang lain gitu. Bisa kita lihat di kamus idiom nanti. Insyaallah. Oke, berarti jawabannya yang ini, betul, stream. Oke. Tasya. Drains out tadi artinya apa, Kak? Ana kalau di kamus cuma dapat drainnya aja Ustazah, artinya mengalirkan. Ah, kamus apa itu? Kamus bahasa Inggris Indonesia. Oke. Dia kalau kita cari kamus, kalau kita cari kata itu, misalnya dia kata drain gitu kan. Kemudian kita cari misalnya ada garis kecil, hyphen, kemudian ada out, berarti itu pasangannya drain out, kira-kira artinya apa? Atau kita cari ke bawah, drain ini kayak ada drain away dan lain sebagainya, tapi drain out tidak ada di sini. Nah, artinya oke. Nah, jadi drains out kita artikan sama dengan stream. Apa tadi artinya? Mengalir ya? Oke. Mengalir. Oke. Nah, selanjutnya yang ini don't have time for an intensive
skincare. Nah, dia cocok ini kita angkat masalah ini karena kayaknya saya lihat di mana-mana orang sekarang lagi heboh skincare ya kan? Ya, am I right? Cewek-ceweknya lagi. Nah, jadi di sini katanya don't have time for an intensive skincare, nggak punya waktu untuk skincare. You can still pamper yourself by doing the basics katanya. Jadi katanya kita masih bisa memanjakan diri sendiri dengan melakukan hal-hal dasar. Good skincare and healthy lifestyle choices can help delaying the natural aging process. Skincare yang baik dan gaya hidup yang sehat bisa membantu kita untuk delay artinya menunda proses penuaan, and prevent dan menghindari various skin problems, banyak masalah kulit. Nah, get started with this 5 no nonsense tips. Jadi di sini ada tips untuk supaya kita get a healthy skin katanya. Healthy skin. Okay. What is the text about? Mana jawabannya? Zah, Bingung antara dua? Udah habis. Oh iya, udah habis waktunya Kak. Jadi coba dikerjakan di rumah ya. Oke, ada 5, 6 sama 7, sedikit lagi. Ya. Nah, untuk ini skincare ini bisa juga kalian bikin untuk ini ya kan? Untuk tugas yang bagian terakhir. Nih. How to take care nih kan. Bisa juga nih pakai skincare jadinya. Ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu udah habis waktunya ya kakak-kakak ya. Nah, nanti insyaallah next week kita sambung lagi. Jadi dipersiapkan. Coba lo saya tanya dulu. Baru 19 yang datang. Tadi 20 jadi 19. Bisa nggak kira-kira mengerjakan ini atau kalian merasa sulit, merasa berat, merasa terbebani? Bagaimana? Halo? Nggak dengar ya? Bisa saja insyaallah. Yang lainnya? Kalau misalnya kalian merasa berat, boleh japri saja ya Kak ya? Ya oke? Iya. Ya. Oke, nah, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah siap. Buang sampahnya lah nak, buang sampahnya.